Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam yang kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin. Perkenalkan, saya Zakia Anaf Hanifah, NIM 2010801013, Prodi Psikologi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengenai iman kepada Allah. Iman secara bahasa adalah pengakuan atau penetapan terhadap sesuatu dan apa yang ia benarkan. Secara istilah ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Dalil nakli iman kepada Allah. Lauka nafihima alihatu illallah lafasadatal fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Adapun dalil nakli iman kepada Allah, ada 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya Allah. Kedua, adanya firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat muslim. Tidak hanya dibaca, namun dimengerti pula. Yang ketiga, adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di muka bumi. Wujudullah ialah wujud Allah adalah sesuatu yang wuduhiyah, yaitu segala sesuatu yang kebenarannya memerlukan dalil pembuktian. Tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak lagi perlu pembuktian. Namun demikian, untuk membuktikan wujudnya dapat dikemukakan beberapa dalil, antara lain yang pertama yaitu dalil fitrah. Allah menciptakan manusia dengan fitrah bertuhan. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka bapak ibunya lah yang mengubah menjadi Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Rawahu Muslim. Yang kedua adalah dalil akli. Dengan menggunakan akal pikiran manusia dapat membuktikan adanya Allah. Al-Quran banyak mengemukakan ayat-ayat yang menggugah akal pikiran, antara lain yaitu Al-Mu'min ayat 67. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kalian sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada dewasa. Kemudian dibiarkannya kamu hidup lagi sampai kamu tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dalam Quran surat Al-Mu'min ini, untuk membuktikan adanya Allah dapat dipakai beberapa teori. Yang pertama, teori kunun al-ilah. Ilah artinya sebab. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Yang kedua adalah kunun al-wujub. Wujub artinya wajib. Wujud dari segala sesuatu tidak lepas dari segala sesuatu kemungkinan. Yang ketiga, konun al-hudus. Hudus artinya baru. Alam semesta seluruhnya adalah sesuatu yang hadis atau baru, bukan sesuatu yang qadim atau awal. Konun al-nizm. Nizm artinya adalah teratur atau aturan. Alam semesta dengan seluruh isinya
seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya termasuk bumi dan seisinya adalah sesuatu yang sangat teratur. Yang ketiga adalah dalil nakli. Sekalipun secara fitrah dan akal manusia bisa mengakui adanya Tuhan, namun manusia tetap memerlukan bukti dalil nakli, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya dengan segala asma dan sifatnya, sebab fitrah dan akal tidak mampu menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah adalah Al-Awwal, artinya tidak permulaan bagi wujudnya, dan juga Al-Akhir, artinya tidak ada akhir dari wujudnya. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala urusan. Pengertian tauhid. Kata tauhid dalam bahasa Arab berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu satu-satunya. Kata tersebut berasal dari kata wahidun yang berarti satu atau tunggal. Adapun menurut istilah adalah menyendiri atau mengesahkan Allah dalam beribadah. Adapun pengertian secara lebih luas lagi adalah menyendirikan atau mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifatnya, serta tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua hal tersebut. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Rububiyah berasal dari perkataan robba. Kata ini mempunyai beberapa arti seperti pemimpin, pemilik, penguasa, dan pemelihara. Adapun yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah meyakinkan Allah dalam kejadian-kejadiannya yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Dalilnya ada di Quran Surat Al-An'am ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur tsummal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun, yang artinya segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu tauhid uluhiyah. Istilah uluhiyah berasal dari kata ilahun yang berarti Tuhan yang patut disembah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam penyembahan atau beribadah. Segala bentuk penyembahan dan peribadatan baik yang zahir maupun yang batin tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Selanjutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam penetapan nama dan sifatnya yang sesuai dengan yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Cara bertauhid asma wa sifat ialah dengan menetapkan nama dan sifatnya yang Allah tetapkan bagi dirinya, serta menafikan nama dan sifatnya yang Allah nafikan pada dirinya, tanpa tahrif, ta'til, dan takyif. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut asmaul husnanya.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.